Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Di konten video kali ini saya ingin membuat video kendala-kendala sales kanvas pemula ya guys. Kendalanya itu apa? Kendala sales kanvas pemula itu banyak sekali ya guys. Ya yang namanya baru belajar pasti ada yang namanya itu kendala. Ya semua bidang usaha, semua pekerjaan itu juga ada yang namanya kendala. Nah di sini saya ingin membahas kendala-kendala menjadi seorang sales kanvas. Yang pertama, ada yang bilang mas saya itu malu, saya itu nggak percaya diri, saya itu ragu kalau misalnya ingin masuk ke sebuah toko ataupun sebuah warung. Itu gimana cara mengatasinya? Nah saran saya gini guys, untuk seperti itu sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk menjadi seorang sales, itu urat nadi kalian itu urat malu, maksud saya urat malu kalian itu harusnya udah putus. Jadi udah nggak boleh malu. Sebenarnya seperti itu. Nah tapi memang untuk mencapai titik seperti itu juga butuh yang namanya proses ya guys. Karena kalau misalnya cuma teori, cuma ngomong itu memang semua orang bisa. Tapi di sini saya bukan untuk sok-sokan ya guys, bukan untuk sok pinter, sok-sok menggurui atau gimana. Ini saya hanya sekedar sharing apa yang saya lakukan, pengalaman saya dan apa yang saya lakukan untuk mengatasi kendala yang saya alami waktu itu guys. Karena saya juga dulu pernah menjadi seorang sales kanvas pemula. Nah, gimana cara mengatasinya supaya kita itu nggak takut saat masuk toko, saat kita mau menawarkan produk kita. Jadi gini, yang pertama sebenarnya ya semua orang seperti itu wajar. Karena baru pertama kali ya kak. Nah solusinya ya kita harus terus melatih guys, kita terus melatih keberanian kita terus melatih komunikasi kita, cara ngomong kita dan lain sebagainya. Dan hal seperti itu akan mengalir dengan sendirinya kalau misalnya kalian setiap hari melakukan lebih itu maksudnya gimana? Maksudnya ya kalian setiap hari berkunjung lebih banyak daripada biasanya. Misalnya kalian hari ini berkunjung ke 20 toko, besok pagi usahakan bisa 25 toko, besok pagi bisa 30 toko dan seterusnya. Yang penting hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Seperti itu guys. Nah gini, sebenarnya hantu di dunia ini yang paling menakutkan adalah ketakutan dari diri kita sendiri guys. Serius, ini hantu yang paling menakutkan. Nah sedangkan rasa takut itu sebenarnya itu untuk dihadapi, karena itu yang akan menjadi tantangan kita. Jadi jangan jadikan rasa takut kita itu adalah hambatan, tapi jadikan itu sebagai tantangan kita guys. Tantangan supaya kita itu bisa menjadi seorang kanvas yang handal kayak gitu guys. Seorang kanvas yang nggak mengenal rasa takut. Toh apa susahnya sih cuma menawarkan produk ya? Apa susahnya kita cuma ngomong ya? Emang semuanya itu memang perlu latihan sih guys. Nah apalagi kalau misalnya kalian itu masih sales kanvas pemula, kalian harus rajin menawarkan produk ya nggak, memperbanyak kunjungan. Karena semakin banyak kita menawarkan, semakin banyak kita berkunjung, maka peluang terjadinya closing, peluang terjadinya orang beli itu lebih banyak ya nggak. Kita berkunjung ke 10 toko sama kita berkunjung ke 20 toko, maka jumlah orang yang membeli pasti lebih banyak yang kunjungan 20 toko ya nggak. Nah itu adalah solusinya seperti itu, yaitu untuk mengatasi rasa takut, rasa ragu, rasa malu itu ya dari diri kalian sendiri. Maksudnya itu ya saya itu seorang sales itu urat malunya itu harus sudah putus kayak gitu guys. Itu saya waktu itu mensugesti diri saya itu seperti itu guys, dan akhirnya ya sedikit ya lama-lama terbiasa lah kayak gitu guys. Apalagi waktu ingin menawarkan produk ke toko yang di depannya itu banyak sekali orang. Nah itu bener-bener latih mental, itu bener-bener adrenalinnya itu bener-bener terpacu. Jangankan banyak orang, cuma pemilik tokonya aja waktu itu grogi, apalagi banyak orang. Tapi lama-kelamaan pasti akan bisa dengan sendirinya lah kalau misalnya kalian terbiasa melakukan. Karena bisa itu karena kita terbiasa ya enggak. Ya saya juga pernah bilang untuk melakukan sesuatu itu pertama itu harus dipaksa, lalu kita akan terpaksa, lalu akhirnya kita terbiasa dan akhirnya kita bisa. Seperti itu guys. Tapi ya semuanya memang butuh yang namanya proses, tidak bisa langsung instan kayak gitu guys. Itu kendala yang pertama.
Terus kendala yang kedua itu adalah saat kita itu udah datang ke toko atau ke grosir ya Kak, kita sudah menawarkan produk kita ke market yang kita tuju seperti kantin sekolah, ke sekolahan, ke warung, ke toko, angkringan dan lain sebagainya, tapi jawaban yang didapat selalu sama, boten mas, wah masih ada mas, enggak mas ah, saya sudah punya langganan orang yang nyetorin saya, enggak mas ah, saya sudah belanja ke grosir. Nah itu jangan sampai kalian itu apa ya, patah semangat guys, karena sebenarnya untuk profesi kanvas atau freelance itu potensinya itu masih terbilang besar. Kalau menurut saya itu masih terbilang besar, hanya saja memang kita butuh ketekunan, kita butuh kesabaran, karena di dunia distributor sales motoris pun apa ya, tidak melakukan distribusi secara maksimal, secara rata-rata itu seperti itu. Dia hanya main bogoman rata-rata loh guys, saya ngomongin rata-rata, karena saya juga pernah menjadi seorang sales motoris resmi itu udah beberapa kali dari distributor satu ke distributor lain, itu rata-rata itu seperti itu orang-orangnya guys. Jadi cuma main bom-boman. Nah otomatis area market yang di cover tidak maksimal. Nah itu adalah potensi untuk sales kanvas itu bermain di situ guys. Itu adalah kendala yang kedua. Jadi jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Kalian baru mulai sehari kalian sudah menyerah. Ya untuk mencoba melihat apakah kanvas atau freelance ini profesi yang menjanjikan atau enggak, ya kita uji coba 1 bulan. Kalian jalan dulu 1 bulan. Kalau misalnya kalian sungguh-sungguh, kalian bener-bener, saya yakin pasti akan ada hasil kayak gitu guys. Akan ada hasil seperti itu. Terus yang ketiga adalah mas, saya itu sudah sales kanvas itu sudah 1 bulan, tapi saya itu untungnya cuma habis buat bensin, cuma habis buat beli makan, buat beli rokok. Lalu solusinya seperti apa mas? Nah seperti ini guys, kita itu untuk sales kanvas kita itu hanya mengandalkan keuntungan, karena kita tidak mendapatkan gaji, ya enggak? Beda kalau misalnya kita seorang sales tapi di bawah naungan sebuah distributor atau di bawah naungan perusahaan. Nah tapi kalau misalnya kanvas itu kalian itu benar-benar mengandalkan keuntungan atau profit kalian. Solusinya adalah kita di bulan awal harus benar-benar menekan rasio ya guys, menekan pengeluaran kita, seperti misalnya bensin atau bahan bakar ya guys. Dan saya sarankan jika kalian ingin memulai kanvas, pakailah motor yang irit. Oke, pakailah motor yang irit. Terus yang kedua, ya kalau misalnya kalian mau ya bawa makanan sendiri guys, bawa makanan sendiri, nggak masalah, nggak usah malu guys, karena saya juga dulu membawa makanan sendiri dari rumah. Terus yang ketiga adalah gini, saat kalian melewati sebuah toko, pastikan kalian datang, pastikan kalian menawarkan produk kalian. Karena yang terjadi biasanya gini, kalian datang ke toko, wah ramai banyak orang, nanti aja pulangnya, berabas lagi, wah kayaknya toko ini nggak feeling nih, lanjut lagi, wah ini kayaknya nggak punya uang kayak ini warung dari penampilannya kayak gitu. Nah yang terjadi adalah kalian hanya jalan-jalan, kalian nggak menawarkan produk dan kalian nggak dapat keuntungan. Kalian hanya mengeluarkan tenaga kalian, waktu kalian, pikiran kalian, dan pokoknya kayak gitu guys. Jadi jangan sampai hal itu terjadi sama kalian. Saya pun juga dulu seperti itu. Jadi yang terjadi hanyalah jalan-jalan kayak gitu. Jadi bukan nganvas. Pokoknya ada warung, ada toko, ada angkringan, atau ada sesuatu yang tempat yang menurut kalian itu bisa di cover, kalian datang, kalian mencoba menawarkan, ya gak? Mencoba mungkin gagal, nggak mencoba pasti gagal, ya gak? Logikanya kan seperti itu ya guys. Nah itu adalah beberapa kendala. Ya sebenarnya ada kendala lain sih, banyak guys. Salah satunya juga bentrok area antara sales motoris dan sales freelance. Waktu itu saya pernah buat videonya juga, kalian bisa tonton di Q&A playlist seputar kanvas atau freelance, atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini guys. Yaitu mungkin adalah 3 kendala dasar ya guys untuk seorang kanvas atau seorang freelance. Nah pesan saya bagi kalian yang sudah mencoba usaha kanvas ini 1 bulan, kalian kira-kira ini penghasilannya kok cuma segini ya. Nah
itu kembali ke diri kalian. Kalian ingin lanjut atau ingin mencari profesi yang lain. Tapi kalau saya seperti ini, saya itu dari dulu itu selalu saya itu sebenarnya dari dulu itu sudah sudah melakukan hal baru itu berkali-kali guys. Dari usaha-usaha yang sudah saya jalankan ya, waktu itu saat saya memutuskan menjadi seorang sales kanvas, saya memulai dari titik nol. Tapi waktu itu kan saya sudah punya dasar background, sudah punya dasar swalayan, kerja di distributor juga sudah keluar masuk. Jadi untuk menjadi seorang kanvas saya memang udah punya background atau udah punya dasar guys. Nah tapi gini, untuk menjadi seorang sales kanvas, saya tuh itu malas untuk mengawali hal baru. Saya ingin ada di titik tertinggi. Saya ingin menemukan versi terbaik dari saya. Saya itu sebenarnya seorang apa sih kayak gitu. Jadi semacam pencarian jati diri seperti itu guys. Nah tapi jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya mau kanvas, saya tekunin lah. Ya mungkin ini adalah passion saya kayak gitu. Dan kalau misalnya passion itu adalah maksudnya seperti ini, kita melakukan sesuatu dan kita nyaman untuk melakukannya walaupun hasilnya belum kelihatan. Oke, jadi itu adalah yang dinamakan passion. Nah kalau misalnya kalian udah nggak yakin, kalau misalnya kalian udah negative thinking, ini sales nggak worth it, silahkan kalian bisa mengganti usaha kalian, karena usaha kanvas hanya salah satu dari banyaknya pilihan usaha. Tapi kalau kalian masih yakin, silahkan kalian konsisten setiap hari lakukan lebih baik dan selalu belajar bersinergi dan lain sebagainya guys. Itu sih pesan saya seperti itu guys. Ya itu adalah beberapa kendala, dan saya katakan sekali lagi, ini bukan sharing sok-sokan atau sok pintar atau sok gimana. Ini hanya sebuah dokumentasi saya, sharing saya, curhatan saya waktu saya menjadi sales kanvas, kendalanya seperti apa dan apa yang saya lakukan untuk mengatasi kendala yang saya alami di waktu itu guys. Oke, bagi kalian yang ingin belajar marketing lebih dalam, silakan kalian bisa klik deskripsi video ini. Maksud saya komentar yang saya kasih pin di video ini. Waduh, rokok guys, bentar. Ya udah, mungkin videonya sampai segini aja guys. Pesan saya sih seperti itu. Kalau misalnya kalian masih yakin, masih merasa bahwa this is my passion, ini adalah jalan saya, this is my way, kalian lakukan terus, kalian konsisten. Ya itu sih pesannya, cuma seperti itu. See you next time. Ditunggu video berikutnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena channel ini sedang dalam masa penujuan. Doakan juga supaya bisa cepat dapat iklan, supaya saya bisa memberikan konten-konten video yang lebih menarik dan lebih bagus lagi guys. See you next time.